Halo Sobat Mistik Mustika, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan readingan radar hati ya. Random ini tentang segala sesuatu yang ada di antara kalian. Ini bukan zodiak, ini random. Bisa jadi kalian tidak ketarik di sini. Kalau bukan energimu, maka bukan energimu. Ini energi divine feminine, divine masculine. Dan perlu diketahui bahwa ini energi bisa terbolak-balik, artinya feminin bisa terbaca untuk pria, maskulin bisa terbaca untuk wanita. Ini energi saja, divine feminine, divine maskulin, dan karmik tidak selalu orang ketiga, tidak selalu wanita lain, atau di sini bisa jadi istri yang memakai low vibes energi, energi rendahan, emosian, itu bisa terbaca sebagai karmik ya. Jadi karmik itu tidak melulu orang ketiga, bisa jadi istri atau suami yang pemarah, cemburuan, itu terbaca di kartu sebagai karmik. Oke. Di sini ada energi primnya tidak terjebak dalam pikiran. Ini mental trap kebalik. Kita ambil energi oracle-nya. Belief, strange encounter, belief, percaya. A moment's regret, nostalgia. Nostalgia, mengidealisasikan masa lalu, takut untuk mengambil suatu keputusan, takut membuat kesalahan. Di sini energinya adalah takut membuat keputusan, percaya. Dan di sini energi resminya adalah keluar dari jebakan mental, keluar dari mental abuse itulah. Segala hal yang membuat Anda drop ya, yang dilakukan mungkin oleh orang terdekat Anda. Ada komunikasi, ada hal yang membuat Anda harus mengambil keputusan, dan di sini Anda harus memperbaiki segala kesalahan, painting the rose red. Jadi ini adalah komunikasi untuk tidak mengambil lagi segala sesuatu yang membuat Anda terbuli dari keadaan. Ini Anda mengambil keputusan untuk tidak kembali ke siklus. Covering up error. Jadi Anda memperbaiki kesalahan. Kemarin ada hal yang Anda tidak sanggup untuk keluar dari masalah ini, tapi ternyata hari ini Anda mengambil keputusan. Ini adalah orang-orang yang mengambil keputusan, saya tidak akan mengulang masa lalu lagi. Saya tidak akan terjebak dalam mental lagi, teror mental lagi. Follow the white rabbit. Follow the white rabbit di sini adalah simbol dari segala sesuatu yang suci, yang polos. Kesempatan baru. Segala hal yang baru. Strength. Di sini ada orang-orang yang kuat, mengendalikan diri. Di sini ada energi pengendalian diri. Ini meninggalkan, untuk mengambil keputusan, untuk meninggalkan. Di sini menguatkan diri untuk pergi meninggalkan. Energinya seperti itu. Memulai langkah baru. Memulai langkah awal, memulai langkah kecil, karena sebelumnya Anda terjebak, bertahan kepada situasi yang buruk.
Sebelumnya Anda bertahan di situasi yang buruk. Anda berada di situasi yang tidak menghargai Anda. Anda berada di situasi yang membuat Anda menderita tapi tidak bisa keluar. Anda tidak tahu caranya. Dan ini adalah orang-orang yang memberanikan diri untuk meninggalkan dengan memulai suatu langkah baru yang kecil, baru kecil. Tapi itu sudah suatu perubahan. Di sini ada komunikasi tidak berjalan baik. Di sini ada komunikasi yang tidak seimbang. Di sini ada ketidaksepemahaman. Di sini ada salah paham. Di sini ada segala hal yang pembicaraan yang tidak berjalan baik. Page of Pentacles. Ya, ini tentang bagaimana suatu kesalahan terjadi. Di sini bagaimana seseorang menawarkan, dan di sini terjadi kesalahpahaman. Ya, di sini mungkin ada orang datang, ya, mungkin di sini ada orang datang untuk menawarkan suatu hadiah kecil. Nah, tapi terjadi kesalahpahaman sehingga menjadi perang besar. Karma. Ini adalah memang panggilan dari semesta bahwa di sini memang harus dirombak. Memang di sini harus dirombak. Ya, di sini sudah ini tentang pilihan lain, ada orang ketiga, tentang pilihan lain. Siapapun di sini yang ada pilihan lainnya. Di sini ada kerjasama dengan orang ketiga yang membuat stres. Dan di sini ada kayak penjelasan-penjelasan yang memang benar-benar di sini untuk ngebreak stresnya. Di sini untuk jadi kayak mengeluarkan seluruh isi hati, benar-benar. Kamu ini ada orang ketiga, kamu ini tidak menghargai gini-gini. Seseorang yang biasanya tidak berani, hari ini menjadi berani. Di sini mengungkapkan seluruh isi hatinya. Biar lega gitu ya. Di sini tentang dua hubungan. Ya. Keluar dari sakit hati. Di sini ada malaikat yang turut campur tangan untuk Anda keluar dari rasa sakit hati Anda. Di sini mengeluarkan isi hati terdalam Anda. The Hermit. Ya, di sini tentang bagaimana Anda bertahan di dalam situasi curang. Di sini Anda memanfaatkan situasi yang ada pemberian kecil yang membuat salah paham ini menjadi Anda meledak semua, mengeluarkan seluruh isi hati Anda tentang kecurangan-kecurangan, tentang hubungan ketiga yang disembunyikan, tentang bagaimana situasi ini stuck. Di sini Anda lemparkan semua, Anda gelontorkan semua, Anda keluarkan isi hati Anda. Terjadi perang pembicaraan. Yang sana juga menganggap seperti ini, yang Anda juga menganggap seperti ini. Ini adalah situasi saling menyalahkan. Ini situasi saling menyalahkan. The Hangman. Hubungan yang digantung. Ada penyesalan, ada rasa cinta, ada tidak tahu harus berbuat apa untuk mencari jalan keluar. Di sini ya, di sini seseorang berupaya keras untuk bagaimana menenangkan hati orang yang, ya di sini adalah Divine Feminine yang minta penjelasan kepada orang yang King of Pentacles ini. Ini adalah setara dengan suami atau pasangan Anda yang berkomitmen. Di sini pasangan Anda melihat Anda sebagai orang yang dia cintai. Pasangan di mana seseorang yang punya banyak cinta untuk dia, dan di sini adalah figur seorang ibu yang merawat, dan di sini kemarin ini ditolak. Ini oleh Divine Masculine, ya, oleh Divine Masculine ini tertolak. Dianggap ini kebalik, salah paham. Di sini ada peran serta dari
Satu, kecemburuan. Kedua, ada hal yang ditolak oleh si divine maskulin bahwa dia ketergantungan energi kepada si empressnya ini, figur seorang ibu ini. Dan dia menyesal telah menolak, dia menyesal telah membuat marah, dia menyesal sudah ada ketergantungan energi. Dan di sini ada keadilan atas ketidakseimbangan hidup. Ini siklus. Di sini seseorang mulai belajar untuk memahami, mengingat-ingat lagi masa lalu. Bagaimana semua kekacauan ini terjadi. Di sini stres. Ingin memutus siklus, tapi bagaimana caranya? Ingin memutus segala masalah, tapi bagaimana caranya? Dan di sini dia sudah melihat, dia sudah meninggalkan hubungan di belakangnya. Tapi di sini masih terpengaruh kepada rasa ambisi, ingin menaklukkan si empress ini, divine feminine, ingin menaklukkan empress. Dia ingin menaklukkan si divine feminine ini, si femininnya ini. Ya, divine feminine itu adalah ya ceritanya feminin yang ketangkap di sini, dan feminin di sini bisa jadi pria, ya. Jadi ini adalah energi saja. Di sini dia sudah meninggalkan orang ketiganya. Dia sudah menuju tapi belum meninggalkan. Dia hanya membelakangi, tidak menoleh, tidak mengontak. Karena apa yang dia pertahankan bikin stres. Cinta ketiga, ada 3 cinta, ada 3 hubungan, ini bikin stres. Dan di sini dia rindu sekali. Nah, prosesi di mana divine feminine sudah melepaskan divine maskulinnya, feminin sudah melepaskan maskulinnya, ini adalah saat di mana divine maskulin masuk ke dalam sejatinya diri dia. Dia belajar mengenal dirinya dia. Kenapa saya merindu? Kenapa saya selalu melakukan kesalahan ini? Ini hanya akan terjadi apabila feminin melepaskan energi maskulin. Hanya akan terjadi apabila feminin melepaskan energi. Melepaskan energi adalah tidak memikirkan, tidak melihat kepada masalah, enak kepada diri sendiri, mengampuni, memaafkan, dan tidak terkoneksi secara hati. Tidak memikirkan, tidak mengingat kesalahan, ampuni, maafkan, lupakan. Dia akan naik energinya. King of Cup. Ya, dia melihat bagaimana dia bisa mandiri. Tapi di sini energinya masih terbalik. Jadi dia ingin menyatakan rasa rindunya, ingin menyatakan kembali kepada feminin. Dia menindas semua ketakutannya dengan kata-kata yang tajam. Ya, dia berkecamuk di dalam pikirannya. Dia mencintai, tapi ini hanya bisa memandang dari jauh. Dia takut femininnya diambil orang. Dia takut untuk menghubungi feminin dengan cara yang dewasa. Di sini dia bersikap kekanak-kanakan. Di sini adalah maskulin yang menghubungi feminin dengan cara kekanak-kanakan. Dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk, dia nyalah-nyalahin. Itu untuk menutupi rasa cintanya. Dan feminin harus terus menutup energinya kepada Tuhan. Tutup aja semua kepada Tuhan. Semua pemberesan di pada Tuhan. Ini adalah ya di sini dia akan menyadari bahwa bertahan kepada orang ketiga membuat dia terpuruk. Ada kehancuran.
Orang ketiga menghadirkan orang lain lagi di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia nanti berakhir. Ya, di sini adalah perjalanan dari ceritanya divine masculine yang ketemu orang ketiga, ternyata orang ketiganya menghadirkan orang lain lagi, dan di sini akan ada proses di mana tarik-tarikan energi antara orang ketiga dengan divine masculine yang orang ketiganya tidak ingin diselesaikan hubungannya dengan divine masculine, dan divine masculine kembali kepada femininnya yang sudah menutup pintu. Ini adalah ceritanya divine feminine yang sudah menutup pintu pikiran dan perasaan. Dia bawa semua sakit hatinya kepada Tuhan. Dia putuskan energinya maskulin dengan tidak sakit hati dan menerima ini semua sebagai prosesi pembelajaran kedewasaan. Dan ini adalah energi maskulin yang bingung karena tidak mengira bahwa dia akan begitu membutuhkan energi feminin. Dan di sini maskulin yang dikejar-kejar sama orang ketiga karena tidak mau diputus walaupun dia punya orang lain. Ya, ini hanya tarikan dari divine feminine yang sudah melepaskan energinya divine maskulin sehingga terjadi peristiwa seperti ini. Ya, kalau Anda belum melepaskan energi divine maskulin, ini bukan cerita Anda. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika. Senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.